Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi Allah subhanahu wa ta'ala alamin. Sebutkan rahmat karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan kali ini masih kesempatan tatap muka dan juga dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang materi pernikahan dalam Islam, di mana pernikahan dalam Islam ini kita pelajari di kelas 12 semester awal. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ilmu yang telah kita dapatkan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pernikahan, di mana kompetensi dasar itu nikah guna menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Topik 6 menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menyimpulkan tujuan dari pernikahan dalam Islam, kedua mengintegrasikan kisah tauladan rumah tangga Rasulullah dengan permasalahan rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar, yang ketiga memadukan satu dalil naqli pernikahan dalam Islam dengan hadis, dan yang keempat memecahkan masalah rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar. Anak-anakku yang berbahagia, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah berdiskusi nanti dan menggali informasi, semoga peserta didik mampu menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam serta mengintegrasikan kisah tauladan rumah tangga Rasulullah dengan permasalahan rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 21. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu memadukan satu dalil naqli pernikahan dalam Islam dengan hadis serta memecahkan masalah-masalah rumah tangga yang ada di lingkungan sekitar sesuai dengan Quran surat Al-Nur ayat 21. Anak-anakku yang berbahagia, definisi pernikahan secara bahasa yaitu adalah menghubungkan atau menggabungkan serta menjodohkan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga dalam arti lain, nikah adalah menyatukan dua insan, laki-laki dan perempuan, dalam satu akad yang mana awalnya adalah diharapkan untuk persetujuan, namun setelah terjadinya suatu akad, maka terjadilah hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan. Adapun setiap perbuatan atau ibadah dalam kehidupan sehari-hari pasti ada syarat dan rukun nikah. Begitu juga dalam rukun nikah ini ada syarat dan rukun nikah. Yang pertama harus adanya mempelai pria, yang kedua adanya mempelai wanita, yang ketiga adanya wali nikah, dan yang keempat adanya 2 orang saksi laki-laki, dan yang terakhir adanya ijab dan kabul.
ada dalam pernikahan karena satu sama lainnya saling berkaitan. Anak-anakku yang berbahagia, tujuan pernikahan setiap kali ada suatu perbuatan pasti ada tujuan. Yang pertama, tujuan dari pernikahan itu adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, di mana kita selaku manusia yang memiliki nafsu biologis dan ingin disalurkan dalam keridhaan Allah, maka Allah memberikan satu jalan, yakni dengan pernikahan. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup, pernikahan adalah memenuhi separuh daripada kehidupan. Pernikahan tujuannya adalah mendapatkan ketenangan. Pernikahan semata-mata kita ingin separuh jiwa kita terisi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tujuan pernikahan adalah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah sediakan pahala yang besar luar biasa pada orang yang mampu menjalankan rumah tangganya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, sholatnya orang yang telah menikah, sholat 2 rakaat, sholat sunnah orang yang telah menikah itu lebih utama daripada 70 rakaat sholat sunnah yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Selanjutnya yaitu adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh atau solihah, di mana manusia harus melangsungkan kehidupan, melanjutkan roda kehidupan di dunia ini, yaitu salah satunya dengan memperoleh keturunan yang soleh dan solihah melalui jalan pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita melakukan satu pernikahan dengan tujuan untuk mengikuti sunnah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, "An-nikahu sunnati, wa man raghiba 'an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku, kata Nabi, dan barang siapa yang meninggalkan pernikahan atau memuja, maka dia bukan termasuk di antara umatku. Anak-anakku yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berbahagia. Anak-anakku yang berbahagia, dalam menjalankan suatu pernikahan pasti ada yang namanya bagaimana cara memilih pasangan hidup yang sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana cara memilih pasangan hidup yang baik, karena pasangan hidup pada intinya yaitu adalah teman kita dalam melanjutkan kehidupan di dunia ini, teman dalam mengisi hari-hari kita, teman dalam menjalankan kehidupan, teman sehidup setia sekata, sehidup sekata. Di sini kami akan berikan tips untuk memilih pasangan hidup, yang mana Rasulullah pernah bersabda dan berpesan dalam hadisnya, dalam memilih pasangan hidup, nikahilah perempuan karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena kecantikannya, yang ketiga karena nasabnya, dan yang keempat karena agama dan iman. Kenapa kita
karena nasabnya. Cari tahu asal-usulnya, siapa ayahnya, siapa ibunya. Karena apa? Dalam satu makalah dikatakan, al-walad mir'atul walid. Anak adalah cerminan orang tua. Yang terakhir, karena agama dan akhlaknya. Ketika agamanya baik, ketika bertakwanya baik kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan harta dari jalan yang benar. Jika agamanya baik, takwanya baik, maka hartanya akan muncul dari dalam hatinya. Jika agamanya baik dan akhlaknya baik, akan melahirkan nasab-nasab yang baik. Maka pilihlah dalam agamanya, niscaya Allah akan menolong. Karena dalam suatu makalah dikatakan, "Fathul fatati bil adab, la bil jamali wal khairi wal hibab." Tampanan keindahan seorang pemuda bukan dari hartanya, bukan dari baju pakaian yang dikenakan, namun dari ilmu dan pengetahuan. Nah, anakku yang berbahagia, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama tentu didasari dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Karena segala perbuatan berawal dari niat. Yang kedua, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Yang ketiga, menjaga amanah satu sama lainnya. Yang keempat, saling mendukung satu sama lainnya. Yang terakhir, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Jika ada masalah, maka selesaikanlah dengan musyawarah. Jika ada cobaan ujian dalam rumah tangganya, pasti ada cobaan dan ujian. Karena pada hakikatnya cobaan dan ujian itu Allah berikan kepada kita untuk cinta Allah kepada hambanya. Maka seyogyanya kita sebagai hamba dalam menyikapi ujian atau cobaan dari Allah dengan penuh sabar. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Pasti yang namanya manusia hidup akan ada yang namanya ujian. Namun lakukanlah, kerjakanlah, jalanilah ujian tersebut dengan sabar dan tawakal kepada Allah. Niscaya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi pernikahan pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas perhatiannya. Bismillah, alhamdulillah, kita salatu wassalamu mengiakan hari ini dengan bacaan kita yang bersama-sama alhamdulillah rabbil alamin, dan juga dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudiannya dengan doa yang satunya sehingga kita bila kesempatan kali ini selanjutnya astagfirullah kesempatan alam kali ini melayarkan hajatnya walaupun sini yang dalam Allah pembelajaran alam ini melayarkan hajatnya pembelajaran pada hari ini Allah kita akan membahas alam kali ini materi hajatnya pernikahan ini dalam Islam. Sekian yang dapat kami sampaikan pada pernikahan dalam Islam hari ini. Assalamualaikum kita pelajari di kelas 12 wabarakatuh. Semester awal